hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu hari Minggu ini tanggal 25 Oktober 2020. Minggu ini dinamakan Minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema Baca Kitab Suci setiap hari. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah, Kak Esther mau tanya dulu nih, kabarnya anak-anak sekolah minggu. Kalau Kak Esther bilang, apa kabar semuanya? Jawabnya, luar biasa dan sukacita. Luar biasa dan sukacita. Kak Esther tanya ya, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dan sukacita. Oh, semuanya luar biasa dan sukacita. Nah, kalau kakak bilang pasukan Kristus siap, jawabnya siap. Yes, yes, yes. Bisa ya? Pasukan Kristus siap? Siap. Yes, yes, yes. Oke, kita tepuk tangan sekolah minggu yuk. Tepuk tangan sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP yang indah. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Tepuk tangan sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik luar biasa ya semuanya. Oh, Kak, tahu nggak hari ini bulan apa? Bulan Oktober, Kak. Ya, bulan Oktober biasanya kita sudah sangat sibuk bagi liturgi, latihan nari, pilih anak-anak untuk main drama, untuk persiapan Natal kita. Nah, karena kita sebentar lagi mau masuk dalam minggu Advent, adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu sudah buat survei. Jadi kakak mau mendata ulang adik-adik. Ya kan, Kak? Iya, Kak. Karena sudah hampir 8 bulan kita tidak sekolah minggu, Kak. Nah. Dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Jadi semuanya cek WhatsApp grupnya, buka linknya, isi formnya ya. Nanti semuanya bisa didata. Jadi mohon diisi ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau, karena masih pandemi ya kakak, jadi Iya. kita harus patuh sama protokol yang ada. Harus apa, Kak? Harus 3M, Kak. 3M, ada 3 loh M-nya. Apa aja tuh, Kak? Memakai masker, Masker, mencuci tangan dengan sabun, cuci tangan. dan menjaga jarak. Oke, jaga jarak ya, jangan deket-deket sama teman-temannya juga. Nah, sekarang kita mau puji nama Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Ya, matahari bersinar terang. Semuanya semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di taman, Semua mengajak kepada kita dan memuji nama
Oke, semuanya setiap hari Tuhan kasih kita bertambah-tambah indahnya ya. Tuhan sayang sama kita ya Kak ya. Iya dong Kak. Nah, di Alkitab juga diajarkan kalau Tuhan sayang sama kita. Nah, ada yang tahu tidak? Alkitab itu dibagi jadi berapa? Dibagi menjadi 2 Kak, 2 bagian. Oh, apa aja tuh Kak? Ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Jumlahnya? Jumlahnya 66 Kak, 66 kitab. Gimana kalau kita nyanyikan aja Kak? Boleh Kak, ayo. Oke, semuanya kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Bang. Kejadian keluaran, Imamat bilang-ulangan, Yosua hakim-hakim, Rut 1-2 Samuel, 1-2 raja-raja, 1-2 Tawari, Esra Nehemia, Ester Ayub, Mazmur Amsal Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya Yeremia, Ratapan Yehezkel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Bajak, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itulah kitab perjanjian lama, 39 banyaknya, dan isi kitab perjanjian baru 27 semuanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Baiklah adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah, siapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan persembahannya. semua duduk yang manis. Dalam sikap doa kita mau saat teduh sambil menyanyikan Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa berbicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi adik-adik. Saya senang berdoa, berdoa berbicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Oke, sekarang kita mau masuk ke ibadahnya.
semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa, Kak? Lagunya judul Bapa Ku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu boleh berada Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, semuanya boleh duduk. Kita mau, sebelum kita dengar hukum Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Yesus sayang padaku. Ya. Ada yang tahu? Pasti pada tahu ya, Kak ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya, kita nyanyi. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dengarlah hukum Tuhan dari kitab Yohanes 7 ayat ke-37 hingga ayat yang ke-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau masuk ke pengakuan dosa. Sambil nyanyi lagu apa, Kak? Sadago warna umuli
hari. Goari Tuhan Yesus idona umuri. Goari Tuhaki holani do endeki. Goari Yesus do pamalum rohaki. Ayat ketiga ya. Si palua do goarmu sal palua tondiki. Nazara denisi boli ikon sega bayoni. Goarmi tuhaki holani do endeki. Goarmi Yesus do pamalum rohaki. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke, semuanya boleh duduk sambil disiapkan Alkitabnya. Sebelum baca epistel, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita membacanya secara bergantian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Oke, semuanya kita mau bangkit berdiri, kita ada pengakuan iman rasuli, tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Ikut di Kau saja Tuhan. Oke. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat 3-nya ya. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, semuanya boleh duduk. Sambil itu kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Yang terutama di dalam hidup ini. Ayo Bang. Terutama di dalam hidup ini,
Kita berdoa. Kasih dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak dan adik-adik kami sekolah minggu yang beribadah hari ini di rumah. Kita sudah bernyanyi, bahkan berdoa untuk memuji Tuhan pada ibadah anak sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kami akan bacakan firman Tuhan buat kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak yang rajin mendengarkan firman Tuhan, anak yang setia kepada bimbingan, ajaran, arahan orang tua. Kita semua senang diajari. Pasti juga adik-adik kami yang hari ini mengikuti ibadah ini, setiap hari, setiap saat diajari, dibimbing, bahkan dinasehati oleh orang tua. Kalau di sekolah kita diberikan pengajaran, diajari oleh bapak ibu guru, sehingga apa yang sebelumnya kita tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Apa yang sebelumnya tidak kita ketahui akhirnya kita ketahui. Itulah gunanya diajari. Kita yang sebelumnya tidak tahu berdoa karena diajari oleh ibu, diajari oleh kakak, diajari oleh bapak, apalagi diajari oleh guru-guru sekolah minggu, akhirnya adik-adik tahu berdoa. Yang sebelumnya tidak tahu bernyanyi karena selalu diajari dan mendengarkan, jadi bisa bernyanyi, bahkan lebih pintar lagi. Bahkan ternyata adik-adik dalam kandungan anak kita sudah diajari. Apalagi kalau sudah semakin besar, pengajaran itu, pendidikan itu tidak berhenti. Dan semua pengajaran yang sebenarnya adik-adik adalah untuk membawa kita, membawa kamu, anak-anak kami untuk semakin benar. Karena itu rajinlah diajari, rajinlah diingatkan, dan rajinlah untuk belajar. Mulai dari TK, SD, mungkin nanti akan SMP lagi. Semua itu adalah untuk mengajari anak-anak kami.
sejak kecil. Dan bukan hanya di sekolah, di rumah. Kalau tidak terjadi corona, kita akan ke gereja. Akan diajari oleh firman Tuhan, dan hari ini juga diajari oleh firman Tuhan. Oleh Pak Pendeta, Pak Sintua, oleh guru-guru sekolah minggu. Supaya mengerti tentang kitab suci. Supaya mengerti, mengetahui firman Tuhan dalam Alkitab. Supaya tahu, mengerti akan apa isi firman Tuhan itu. Dan juga mengingat yang mengajarkan kepada kita. Supaya mengerti siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang menuntun semua manusia termasuk anak-anak kami untuk memperoleh keselamatan. Mulai dari kecil diajari berdoa, diajari bernyanyi, diajari untuk meminta kepada Tuhan. Semua itu diajarkan oleh firman Tuhan. Semakin besar nanti anak-anak kami akan semakin tahu apa sih gunanya firman Tuhan ini. Apa kegunaannya? Apa manfaatnya? Siapa Tuhan Yesus itu? Untuk apa kita dekat kepadanya? Anak-anak kami sekolah minggu, hidup kita ini diatur oleh Tuhan Yesus. Yang memberikan kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Yang mengajari kita juga Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan kita juga adalah Tuhan Yesus. Kalau kita mau melakukan yang baik, itu adalah perintah Tuhan Yesus. Karena kita semua kepunyaan Allah. Karena itu, anak-anak kami sekolah minggu, rajinlah mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya saat ini. Setiap hari baca firman Tuhan bagi yang sudah bisa membaca. Berdoa rajin kepada Tuhan. Supaya kamu semakin diajari. Semakin kamu juga tahu nanti mana membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana jalan keselamatan, mana jalan kepada kesusahan yang selama-lamanya. Karena firman Tuhan mampu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu anak-anak kami sekolah minggu, jangan pernah jenuh, jangan pernah malas membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan lakukanlah apa yang diajarkan oleh orang tuamu, apa yang diajarkan oleh gurumu, apa yang diajarkan oleh kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Semua yang diajarkannya itu adalah perintah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajari kami, membimbing anak-anak kami, memberikan kesehatan, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami, khususnya kepada anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah hari ini di rumah masing-masing. Firman-Mu yang telah kami dengar adalah berita keselamatan. Firman Tuhan dapat merubah kehidupan kami. Firman Tuhan adalah pengajaran yang mengajarkan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, khususnya buat anak-anak sekolah minggu HKBP Bonang Indah yang saat ini belum bisa dapat beribadah di rumah Tuhan di gereja akibat pandemi COVID-19 ini. Tetapi anak-anak sekolah minggu masih bisa
beribadah lewat ibadah sekolah minggu yang disampaikan oleh HKBP Bonang Indah. Karena itu kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, berikan mereka kesehatan, berikan hikmat, bahkan ketika belajar setiap hari dari rumah, Tuhan yang selalu membimbing dan memberikan hikmat kepada mereka. Berkati juga seluruh orang tua anak-anak kami sekolah minggu HKBP Bonang Indah dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka untuk melakukan setiap aktivitas mereka. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi semua sudah dengar khotbahnya kan? Ceritanya tentang Timotius ya Kak ya. Ada apa dengan Timotius? Timotius yang sejak kecil sudah suka membaca Alkitab, Kakak. Membaca Alkitab yang selalu diajarkan sama neneknya siapa Kak? Ibu Nyonya Louis. Dan mamanya Eunike. Nah, dia baca Alkitab supaya dia berhikmat, dan dia baca Alkitab jadi dia bisa bedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus rajin baca Alkitab ya di rumah. Baca Alkitabnya jangan bolong-bolong ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau kasih ayat hafalan, tapi sebelum itu ada video nih Kak dari adik-adik sekolah minggu yang sudah kirim minggu lalu untuk ayat hafalan yang kemarin. Semuanya sudah siap buat lihat? Kita lihat sama-sama ya. Ini dia videonya. Hai, nama saya Gabriel dari kelas Maranatha Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalannya Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Samuel dari kelas Maranatha HKBP Bonang Indah. Ayat hafalan minggu ini ada pada Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Vena dari kelas Maranatha. Nama saya Brigina dari kelas Gloria. Nama saya Brigita dari kelas Gloria. Nama saya Viola dari kelas Immanuel. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Terima kasih. Nah, videonya sudah lihat kan? Bagus-bagus ya Kak? Bagus Kak. Nah, semuanya adik-adik jangan lupa ya buat kirimin juga. Jadi kita bisa lihat adik-adik ada di sama kita ya Kak. Nah, sekarang minggu ini ayat hafalannya apa ya Kak? Ayat hafalannya ada di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Isinya adalah, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jangan lupa ya adik-adik, nanti dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Sekarang kita mau tutup, kita mau kasih persembahan dulu ya sebelum itu. Jadi siapkan persembahannya, taruh di tangan kanan. Setelah itu lipat yang cantik ya adik-adik, sambil kita menyanyikan lagu Kasihnya seperti sungai. Nah, kasih Tuhan seperti sungai ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Warta Sekolah Minggu pengumuman. Pengumuman pertama adalah yang berulang tahun dari tanggal berapa, Kak? 19 Oktober sampai 25 Oktober 2020. Ada Gonda Sotarduga Simatupang, Ada Gabriel Pardamian Sitorus. ada Angel Christina Octavia Raja Guguk. Nah, kita kakak-kakak ngucapin selamat ulang tahun, sehat dan panjang umur selalu. Jangan lupa rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun ya, Kak, buat Ayo yang ulang dong. tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, pengumuman kedua adalah apakah nih, Kak? Persembahan yang sudah kita kumpulkan
ditransfer ke rekening bendahara HKBP Bonang Indah atau diserahkan ke situa WIK-nya masing-masing. Oke, nah lalu pengumuman yang ketiga adalah bagi adik-adik yang sudah isi pendataan anak sekolah minggu, nanti kakak-kakak akan bagikan liturginya. Jadi yang belum isi harus isi ya. Nah, nanti kita kakak-kakak sekolah minggu akan pilih siapa yang akan ikut latihan nari, dan jadi mohon dicek handphonenya ya, WhatsApp grupnya ya. Nah, sekarang sudah berakhir nih Kak acara kita. Kami yang melayani ada Kak Nita Siregar, Kak Esther, Guru Simanjunta, lalu ada Inang Situa Nurhayati Butar-Butar, ada pendeta kita, Pendeta Amang Maruli Halomoan Haritonang STH, juga ada dan Abang Rian. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.